Masih banyak ternyata masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang belum paham betul apa sih yang dinamakan dengan rumah singgah gizi pemirsa. Dan ternyata banyak sekali manfaat yang ada di dalam rumah singgah tersebut. Andaikan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya tahu dan bisa memanfaatkan dengan baik, insya Allah tentunya angka dari kekurangan gizi balita ataupun batita di Kota Pekalongan pasti bisa diminimalisir ataupun berkurang. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal mengenal lebih dekat rumah singgah gizi di Kota Pekalongan. Bersama saya Yusma Hendra di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah ini, Aziz sudah ada di sekitaran daerah Kaliloji Kota Pekalongan dan kita coba nanti bahas perihal topik yang kita sedang bahas, yaitu rumah singgah gizi Kota Pekalongan. Nah, di sini ada anak muda nih pemirsa. Kita minta waktunya sebentar nggak apa-apa ya Mas Bro ya? Oke pemirsa, kita sambil nongkrong ini boleh kenalan dulu nggak dengan Mas siapa? Mas Rizkul Maulidin. Mas Rizkul Maulidin. Ini biasanya ceweknya 5 nih pemirsa. Namanya ganteng soalnya pemirsa. Mas Rizkul di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Lagi nongkrong-nongkrong aja. Hejan, enak ya Mas Rizkul ya. Siang-siang nongkrong di sini sepoi-sepoi, jangan sampai nyegur ke Kaliloji aja ya. Nanti warnanya jadi hitam. Gitu. Kalau airnya bening nggak masalah ya Mas Rizkul ya. Oke Mas Rizkul, kalau boleh tahu nih Mas Rizkul kegiatannya aktivitasnya apa sih? Kerja Mas. Kerja ya. Kerja cari uang tipes. Jangan ya. Oke Mas Rizkul, Aziz nggak mau membahas tentang pribadinya Mas Rizkul nih, tapi Aziz mau membahas perihal topik edisi hari ini. Hari ini lagi membahas perihal rumah singgah gizi. Tahu nggak Mas Rizkul apa itu rumah singgah gizi? Apa itu? Dia tahu nggak? Nggak Tahu. Coba kita bedah satu-satu ya. Rumah itu berarti apa? Rumah kan? Ke singgah berarti bersinggah. Gizi berarti ini gizi berteduh di rumah. Ini gimana? Mas Rizkul jangan ketawa-ketawa aja dong. Ini tahu nggak sebenarnya rumah singgah gizi apa? Rumah singgah gizi. Tadi kan udah dipetal satu-satu. Kalau rumah kan berarti kan itu tempat ya. Kalau bersinggah itu di mana orang-orang pada berteduh ataupun berada di dalam situ. Terus kan gizi berarti kan rumah untuk bersinggah gizi. Gitu, tahu kan? Berarti kan? Berarti rumah di mana untuk pemberian gizi. Gitu ya. Oke, tahu. Nah, sekarang kalau tahu apa rumah singgah gizi? Ya, rumah. Tempat tinggal gizi. Ini bukan tahu, tapi diulang-ulang ya. Ya nggak apa Mas Rizkul. Namanya juga nggak tahu ya Mas Rizkul ya. Terus kita santai aja Mas Rizkul ya sambil bercanda-bercanda. Nah kalau Mas Rizkul kalau nggak tahu rumah singgah gizi, kan rumah singgah gizi otomatis kan di situ kan pelayanan untuk memperbaiki gizi gitu. Intinya seperti itu Mas Rizkul. Nah tahu nggak sih pelayanan apa saja yang ada di dalam rumah singgah gizi Mas Rizkul? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Orang rumah singgah gizi aja nggak tahu apalagi pelayanannya. Ini ya kadang-kadang presenternya ya rumah singgah gizi aja nggak ngerti pemirsa lah, apalagi pelayanannya. Mas Rizkul kalau boleh tahu udah berkeluarga belum sih? Belum ya, jadi belum tahu ya kalau mamanya rumah singgah gizi itu diprioritaskan untuk apa? Untuk balita kah? Untuk remaja? Atau untuk lansia? Atau untuk Mas Rizkul? Ya kalau gizi sih. Nah biasanya kalau menurut Mas Rizkul Balita ya. Untuk balita ya. Kalau soalnya kenapa tuh kok balita gitu? Emangnya lansia nggak butuh gizi Mas Rizkul? Hah? Boleh sih. Kalau gizinya lansia apa? Duit. Ini semakin ngacau nih Mas Rizkul nih. Diajakin ngobrol semakin kesini semakin kesana. Pak, minta waktunya sebentar boleh ya Pak ya? Wah, sini pemirsa yang ada di rumah kita nongkrong dulu. Aduh, kayaknya di sini tempatnya enak banget ya Pak buat ngadem Pak ya. Ya lumayan sejuk ya. Pak, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Siapa Adi Roso? Pak Adi Roso. Adi artinya apa Pak? Adi itu apik. Api, Roso artinya kuat. Wes kuat tor apik Pak oh. Apik rasane. Apik rasane kayak durian pemirsa. Pak Adi kalau boleh di sini lagi ngapain sih? Saya lagi dagang. Lagi dagang, Pak Adi dagang apa nih? Ini salak nih. Wah, salak pondok luar biasa pemirsa. Di sini memang biasa buat jualan buah-buahan kayak durian gitu ya Pak ya, salak pondok dan lain sebagainya. Aslinya bukan sini ya kayaknya Pak Adi ya? Kalau saya aslinya dari Banjarnegara. Banjarnegara.
Banjar itu lurus, negara itu negara. Berarti Negara. negara saya ngelurus. Ya. Hari ini kita nggak bakal bahas itu Pak Adi. Iya. Aziz lagi bahas perihal rumah singgah gizi. Pak Adi tahu nggak rumah singgah gizi apa? Rumah singgah Rumah gizi. singgah gizi. Rumah itu kan tempat. Iya. Nek singgah itu orang-orang pada bersinggah. Bersinggah betul. Kalau gizi ya gizi, Gizi, berarti ya. tempat bersinggah Ya, gizi bersama sama Simba. ini nggak ngerti ya pemirsa ya. Dari kemarin masyarakat Pekalongan agak lumayan pada kocak-kocak gitu Iya, ya. memang, Iya, iya. agak kocak ya Iya, Pak Adi ya. iya. Pak Adi tahu nggak rumah singgah gizi apa? Tadi kan udah Aziz ini nih deskripsiin secara detail. Kalau rumah kan ibaratnya tempat ya. Jadi tempat di mana untuk pemberian gizi gitu kan ya. Jadi tahu ya rumah singgah gizi itu apa ya? Di Banjarnegara ada nggak Pak? Belum pernah ke sana? Kayaknya belum ya. Belum ya. Belum ya. Nanti habis ini bikin kali ya Pak ya. Ya, Kan kemungkinan di iya. si Salak Pondok juga vitaminnya banyak Pak. Oh, iya, Jadi iya, pada anak-anaknya pada bergizi gitu kan. Mm-mm. Nah Pak Adi tahu nggak rumah singgah gizi ini biasanya diperuntukkan untuk siapa sih Pak? Lansiakah atau anak-anak balita atau remaja kalau menurut Pak Adi? Kalau menurut saya untuk anak balita mungkin ya. Untuk balita. Soalnya Pak alasannya Ya kan masa pertumbuhan ya. masa pertumbuhan. Emangnya lansia nggak butuh gizi Pak? Ya perlu sih. Perlu ya. Kalau Iya. lansia gizinya apa Pak? Duit. Ya pokoknya kalau lansia itu punya duit ya sehat. Sehat ya Pak ya. Iyalah, Jadi, iya. Beda sama balita. Kalau balita Balita. gizinya itu kayak vitamin A, B, C gitu ya. Iya, Kalau kan lansia betul. vitaminnya duit. Ya betul. Duit. Iya, Kalau punya betul. duit kan Sehat ya Pak. sehat. Nggak penting Nalarnya kepala- juga sehat. Nalarnya iya. sehat. Tidurnya juga nyenyak. Tidurnya Mau beli nyenyak. apa juga. Bisa, Iya, gitu bisa, ya, bisa iya. jalan-jalan sama keluarga gitu. Betul. Terus satu lagi nih Pak Aziz pengen tanya sama Pak Adi. Pak Adi tahu nggak sih manfaat dari rumah singgah gizi? Menurut Pak Adi aja yang Pak Adi tahu. Manfaat dari Manfaatnya rumah singgah gizi. Satu, memberikan bantuan beras itu BLT. Oh, BLT, iya, Bukan rumah singgah gizi. Oke, Pak Adi kayaknya tambah bingung ya pemirsa ya. Nah, semoga apa tuh namanya dagangannya laris gitu aja ya Pak ya. Ya, amin, Amin ya, ya ya, robbal ya. alamin. Pak Adi daripada penasaran, Pak Adi daripada bingung, gimana kalau mamanya kita simak bareng-bareng penjelasan dari narasumbernya ataupun yang ahli. Oke, setuju? bisa. Oke ya, kita lihat kamera itu. Yuk, kita Yuk. lihat bareng-bareng penjelasan dari narasumbernya. Check it out. Rumah Singgah Gizi atau RSG merupakan tempat rujukan bagi balita di Kota Pekalongan yang mengalami gangguan permasalahan tentang gizi, baik itu gizi buruk ataupun stunting, atau mereka yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Pengelolaan di Rumah Singgah Gizi dikelola oleh tim asuhan Rumah Singgah Gizi. Rumah Singgah Gizi pertama kali berdiri pada tahun 2012, di mana waktu itu tempat pelaksanaan atau pelayanan Rumah Singgah Gizi ada di Puskesmas Kusuma Bangsa. Namun karena kondisi alam di sana pada waktu itu sempat sering terjadi rob sehingga mempersulit akses untuk merujuk ke sana. Akhirnya sampai saat ini pelayanan Rumah Singgah Gizi berpindah ke Puskesmas Dukuh, Kota Pekalongan. Secara umum tujuan dari didirikannya atau dibentuknya kegiatan Rumah Singgah Gizi yaitu untuk meningkatkan status gizi balita dan juga untuk menurunkan angka kematian pada balita. Selain itu kita juga ada tujuan khusus dari terselenggaranya kegiatan RSG, antara lain untuk meningkatkan status gizi, kemudian penapisan balita yang bermasalah tentang gizi, baik itu balita gizi buruk ataupun stunting, kemudian perawatan balita pasca dirawat di rumah sakit atau pemantauan balita pasca rawat rumah sakit, kemudian ada juga evaluasi atau pemantauan status gizi kepada balita karena status gizi balita biasanya yang mengalami permasalahan dengan gizi itu perlu penanganan lebih lanjut lebih dalam gitu. Di dalam RSG kita membuka pelayanan sebulan itu 2 kali,
di mana jadwalnya antara lain Kamis minggu pertama dan Kamis minggu kedua. Pelayanan pada Kamis minggu pertama yaitu kita mendatangkan dokter spesialis anak, di mana selain pemeriksaan kepada anak, orang tua bisa berkonsultasi kepada dokter mengenai keadaan atau kesehatan dari anak-anak mereka. Kemudian pelayanan yang kedua ini merupakan pelayanan baru di Rumah Singgah Gizi, baru kita laksanakan sekitar 2 bulan yang lalu, yaitu tepatnya bulan Oktober. Kita mendatangkan tenaga fisioterapis untuk membantu menstimulasi para balita yang mengalami gangguan perkembangannya. Jadi biasanya balita yang dirujuk ke RSG ada yang mengalami gangguan perkembangannya, misalkan usia 1 tahun seharusnya sudah bisa belajar berdiri, itu duduk pun belum bisa. Nah, itu perlu adanya stimulasi atau latihan yang dengan dipandu oleh fisioterapis. Jadi orang tua nanti bisa menerapkan ketika dia pulang ke rumah bagaimana cara menstimulasi anaknya untuk meningkatkan perkembangan pada balita. Selain itu, dari 2 kegiatan tersebut, kami juga memberikan bantuan PMT berupa susu kepada pasien yang dirujuk ke Rumah Singgah Gizi. Kemudian pada pelayanan Kamis minggu kedua, itu kita mendatangkan tenaga psikolog, di mana kita atau orang tua pasien bisa berkonsultasi kepada tenaga psikolog, karena orang tua pasien biasanya memerlukan motivasi dalam merawat anaknya yang mengalami kebutuhan atau perhatian lebih seperti anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi mereka orang tua perlu mendapatkan motivasi. Kemudian sambil menunggu jatah untuk konsultasi, kita juga ada kegiatan penyuluhan di mana kegiatannya berupa demo masak. Kita menampilkan cara-cara memasak yang dipandu langsung oleh petugas gizi di seluruh puskesmas yang ada di Pekalongan secara bergilir, ada jadwalnya. Kita menampilkan menu-menu masakan dengan bahan makanan yang mudah didapat, dengan bahan makanannya murah tapi tetap padat gizi. Selain itu, pasien yang berkunjung ke RSG juga tetap mendapatkan bantuan makanan tambahan berupa susu. Pemirsa, ini Aziz udah, kalau tadi bareng anak muda, terus tadi sama ketemu sama Pak Adi, sekarang Aziz ketemu sama Bunga Citra Lestari. Gimana kalau kita sama? Halo Mbak BCL, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, habis dari Malaysia, Iya, terus ini dari ke Pekalongan Malaysia jualan jualan salad. Jadi punya Citra Lestari drop say dari Malaysia ke Pekalongan jualan salad pondok ya, salad Mbak BCL pondok. ya. Tapi salahnya nggak laku. Enggak dong, ini kan satu hari masih panjang, jadi Iya. semoga nanti sore udah habis gitu, lagi bisa pulang dengan cepat gitu ya, Bu, ya. Orang ganteng sekali. Amin ya Rabbal. Oke, kita kenalan dulu deh, jangan Ya. bercanda, belum kenalan udah bercanda aja nih. Dengan Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Bu? Budira. Budila. Budiro. Oh, Budiro. Budiro kalau boleh tahu di sini lagi jualan salak pondok ya. Aslinya mana kalau Budiro kalau boleh tahu? Kalau saya aslinya Guci. Wah, Guci. Jauh sekali. Jauh sekali. Iya, nanti kapan-kapan diajakin jalan-jalan ke sana bisa. dong ya. Mau lihat apa? Disuruh apa tuh namanya? Panen salak pondok. Ini bukan dari Oh, Guci. Dari mana kalau ini? Dari Banjarnegara. Oh, dari Banjarnegara. Kita malah ngomongin salak pondok, pemirsa. Budiro, ini Aziz lagi membahas perihal Rumah Singgah Gizi. Budiro tahu nggak Rumah Singgah Gizi itu apa? Aduh, kurang paham. Waduh, ini anak-anaknya dikasih gizi nggak nih Budiro? Oh, kasih. Kasih ya. Contohnya apa Kak yang dikasih Budiro gizinya? Coba bisa sebutin. Sayuran. Sayuran, betul. Makanan yang bergizi. Terus makanan yang bergizi, ikan. Satu Iya. lagi.
Ya banyak Banyak buah-buahan. buah-buahan karena jualnya juga Iya, buah, juga buah. bergizi juga ya Bu Diroh Iya. ya. Oke, Bu Diroh, kalau Bu Diroh tahu nggak sih sebenarnya rumah singgah gizi ini diperuntukkan untuk siapa Bu menurut Bu Diroh? Buat anak-anak, anak-anak bayi, lansia balita, atau lansia. lansia? Lansia bisa. Lansia kalau- emang butuh gizi? Ya butuh. Enggak, lansia butuhnya duit. Duitnya yang banyak. Bu Diroh nek duitnya banyak, gizinya banyak Ya, nggak? banyak. Semangat. Semangat. Kalau duitnya banyak, sehat terus nggak Ya Bu Diroh? sehat. Sehat. Karena Perlu kan ada gizi nggak kalau- merah-merahan. Kalau nggak ada merah-merahan nggak sehat. Bu Diroh kalau mamanya duitnya banyak butuh gizi nggak? Ya butuh. Butuh ya, tetap buat, ya. Tetap buat makan, buat Buat beli makan, sayuran. butuh sayuran gitu ya. Oke, Bu Diroh satu lagi nih Aziz pengen tanya sama Bu Diroh. Kalau menurut Bu Diroh nih setahunnya Bu Diroh aja, Ya. manfaat apa saja sih dari rumah singgah gizi menurut Bu Diroh? Ya Manfaatnya? buat menambah pertumbuhan, menambah otak, menambah otak. Jadi otaknya ada dua ya Bu. Ada menambah pertumbuhan, tumbuhnya Iya, ditambah, terusan tambah biar otak, sehat. biar sehat, biar nggak nggak cepet sakit-sakit, sakit, terusan ya. biar Ya, nggak terus- cepat tua. ya Minum. ya pasti umurnya tua ya tetap tua. Masa orang tua Iya, bener. Biar awet muda Iya. gitu ya Bu Dira ya. Kalau tawa terus ya awet muda. Awet muda. Kalau marah-marah terus ya Hah? cepet Cepet tua. Tapi kalau ketawa terus sambil jalan-jalan ya Orang orang. gila. Ya udah ini Bu Dira kayaknya semakin pusing ya. Semakin seperti salak pondok. Ya udah deh Bu Dira. Ya Bu Ya. Dira pengen tahu nggak sih penjelasan dari ahlinya sebenarnya rumah singgah gizi itu apa, penjelasannya apa, diperuntukkan untuk siapa dan manfaatnya apa? Penasaran kan? Ya udah yuk kita saksikan bersama penjelasan dari ahlinya, oke? Iya. Check it out. Baik, rumah singgah gizi atau RSG di Kota Pekalongan saat ini hanya masih ada satu. Kita beralamat di Puskesmas Dukuh. Jadi di halaman belakang rumah Puskesmas Dukuh ada satu bangunan yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk pelayanan rumah singgah gizi. Jadi antara pasien di rumah singgah gizi dan pasien umum di Puskesmas tidak bercampur menjadi satu. Pasien yang datang ke rumah singgah gizi memang tidak bisa serta-merta datang langsung ke RSG. Bu, saya ingin periksa gitu. Namun ada mekanismenya bahwa pasien di RSG merupakan rujukan dari 14 puskesmas yang ada di Kota Pekalongan, di mana pasien-pasien yang memang memerlukan pelayanan lebih lanjut yang tidak ada di puskesmas akan dirujuk oleh puskesmas ke RSG dengan didampingi oleh petugas gizi di wilayah puskesmas masing-masing. Selain itu pasien juga akan diantar jemput oleh puskesmas, jadi tidak serta-merta pulang sendiri, tapi kita ada pelayanan pasien dijemput dari puskesmas menuju ke rumah singgah gizi, kemudian setelah selesai pelayanan pun akan diantar kembali ke rumah singgah gizi. Semua pelayanan di rumah singgah gizi tanpa bayar atau gratis. Baik, pasien yang dirujuk ke rumah singgah gizi rata-rata adalah pasien yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu pasien yang gizi buruk, stunting, ataupun yang terlambat perkembangannya. Jadi gizi buruk itu sendiri di mana berat badan dan tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Sedangkan kalau stunting artinya bahwa tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan umurnya disertai dengan adanya keterlambatan gangguan perkembangan. Jadi di samping antropometri atau hasil pengukurannya itu di bawah normal, anak stunting biasanya mengalami gangguan perkembangannya. Misalkan tadi sempat saya jelaskan bahwa ada anak yang dijumpai kasus sudah 1 tahun belum bisa berdiri, sudah 1 tahun belum bisa duduk sendiri. Nah itu memerlukan penanganan di rumah singgah gizi. Bila memang belum bisa diselesaikan di rumah singgah gizi, pasien biasanya akan dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, biasanya dirujuk ke rumah sakit.
Kemudian selain pasien gizi buruk murni yang terjadi karena kekurangan intake atau kekurangan asupan makanan, juga kadang ada pasien gizi buruk yang disertai dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini biasanya kadang yang sering kita temui di RSG itu salah satunya penyakit TB. Jadi TB pada anak memang di RSG memang cukup banyak, dan ini biasanya tidak bisa diselesaikan saja di RSG karena untuk pengobatan TB tersebut kan harus berlanjut selama kurang lebih 6 bulan secara terus-menerus untuk minum obat. Ini biasanya akan mendapatkan obat secara paket di puskesmas. Namun untuk mengontrol kondisi pasien tersebut bisa dirujuk ke RSG setiap bulan sekali, atau bisa mengikuti pelayanan di RSG setiap sebulannya ada 2 kali dengan dokter spesialis anak tadi, kemudian ada fisioterapi, kemudian ada psikolog, dan juga penyuluhan-penyuluhan berupa demo masak, serta pemberian bantuan PMT berupa susu kepada balita atau pasien di rumah singgah gizi. Rumah singgah gizi kegiatan yang bersifat sosial, ya, karena di sini kita membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan tentang gizi. Kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke masyarakat, salah satunya itu melalui media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik seperti televisi di TV Batik ini, kemudian juga lewat siaran radio. Selain itu kita juga menyampaikan atau mensosialisasikan RSG ini kepada kader Posyandu lewat acara kontak kader di puskesmas. Jadi setiap bulannya itu di puskesmas ada yang namanya kegiatan kontak kader. Nah, di sini kita bisa menyisipkan tentang kegiatan RSG melalui tenaga-tenaga di puskesmas, tentang apa saja kegiatan di RSG kepada kader. Selain itu kita juga bisa menyisipkan, atau yang sudah kita lakukan, menyisipkan lewat penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan baik itu di tingkat puskesmas ataupun di Dinas Kesehatan, penyuluhan langsung kepada masyarakat. Nah, dalam penyuluhan ini kita mencoba untuk menyisipkan apa itu tentang RSG kepada masyarakat. Sebenarnya dalam pelaksanaan RSG memang kita menjumpai kendala, tapi alhamdulillah kendala-kendala tersebut dapat kita atasi, artinya bukan menjadi suatu kendala yang sangat berarti. Salah satunya di beberapa tahun yang lalu ketika kami harus memindahkan RSG dari Puskesmas Kusuma Bangsa ke Puskesmas Dukuh. Ini juga merupakan suatu kendala, tapi kendala yang bersifat alam, ya, karena kita tidak bisa menghindari namanya banjir rob dan lain sebagainya, sehingga kita mencari tempat yang lebih aman. Kita mendapatkan tempat di Puskesmas Dukuh. Kemudian kendala berikutnya yang biasanya datang dari pasien yang akan dirujuk. Kadang kita petugas puskesmas sudah berkoordinasi dengan orang tua pasien untuk membawa pasien tersebut ke rumah singgah gizi. Namun ketika pada hari H, ketika akan dijemput, pasien tersebut membatalkan janjinya dengan berbagai alasan. Ada yang karena ada acara keluarga mendadak, ada yang menyatakan anaknya rewel dan lain sebagainya. Nah, di sini diperlukan edukasi kepada pasien, diupayakan agar mereka menggunakan kesempatan rujukan ke RSG ini dengan sebaik-baiknya, karena demi kebaikan anak mereka sendiri. Kemudian kendala berikutnya yang kadang kita jumpai yaitu mengenai jadwal pelaksanaan RSG. Kadang jadwal misalkan di Kamis minggu pertama karena adanya narasumber ada kegiatan mendadak,
sehingga kita harus merubah atau mencari jadwal pelaksanaan RSG di hari yang lain. Namun biasanya kita sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan narasumber yang jadi kita tidak mendadak menginformasikan kegiatan RSG ini kepada teman-teman di puskesmas, sehingga teman-teman di puskesmas ataupun pasien tidak istilahnya bahasa Jawanya tidak merasa kecelek karena sudah ada jadwal kok tiba-tiba berubah. Jadi kalau setiap ada perubahan pun kita sudah mengkoordinasikannya dengan puskesmas, sudah berkoordinasi dengan puskesmas jauh-jauh hari sebelum adanya perubahan jadwal. Baik, mungkin pesan yang dapat kami sampaikan perihal kegiatan rumah singgah gizi, kita lebih ke pasien yang dirujuk ke rumah singgah gizi. Besar harapan kami pasien yang dirujuk ke rumah singgah gizi menggunakan atau memanfaatkan kesempatan dirujuknya anak-anak yang mengalami permasalahan gizi ke RSG, karena di RSG insya Allah akan mendapatkan penanganan sesuai dengan standar. Kemudian selain itu kita juga berpesan mungkin pasien yang sudah dirujuk ke rumah singgah gizi yang memerlukan pelayanan lebih lanjut untuk dirujuk, misalkan dirujuk ke rumah sakit, ya kita harapannya saran atau nasihat yang diberikan oleh narasumber dilaksanakan oleh pasien, karena memang kadang ada pasien yang menunda-nunda ketika mendapatkan saran untuk dirujuk atau untuk diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit. Kemudian kita juga berharap masyarakat mungkin bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi yang kita hadapi bersama, misalkan dengan cara-cara yang kecil yang apa aja yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kok misalkan di tetangganya atau saudaranya atau di sekitarnya menjumpai masyarakat atau menjumpai anak balita yang kelihatannya kok mengalami permasalahan pertumbuhan perkembangannya, monggo untuk bisa dilaporkan kepada kami atau lewat kader Posyandu. Jadi masyarakat misalkan menyampaikan, Bu, kok ini tetangga ini kok kelihatannya anaknya mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Nanti kader akan melaporkan temuan atau hasil laporan masyarakat kepada puskesmas, di mana nanti puskesmas akan men-screening atau melakukan kunjungan rumah untuk memantau apakah balita yang dilaporkan oleh kader tersebut memang benar-benar mengalami permasalahan tentang gizi ataupun gizi buruk ataupun stunting. Nah, kalau memang hasil screening tersebut dari teman-teman di puskesmas melihat bahwa balita tersebut memang mengalami permasalahan, insya Allah nanti akan dirujuk ke puskesmas terlebih dahulu, baru kalau sudah pemeriksaan di puskesmas, kalau memang memerlukan rujukan ke RSG, nanti akan dirujuk ke RSG dengan didampingi oleh petugas gizi di puskesmas. Besar harapan kami dengan adanya rumah singgah gizi ini bisa membantu pemerintah Kota Pekalongan dalam mengatasi atau menurunkan angka kematian gizi dan mengatasi permasalahan gizi yang kita hadapi bersama-sama seperti gizi buruk dan stunting. Ternyata masih banyak masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang belum begitu paham dan juga mengenal, bahkan tahu tentang rumah singgah gizi. Salah satu tujuan untuk mensosialisasikan rumah singgah gizi adalah hari ini ataupun tayangan ini. Semoga dengan adanya tayangan ini yang tadinya masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya tidak tahu, akhirnya bisa menjadi tahu, kemudian juga bisa memanfaatkan apa itu rumah singgah gizi. Dan semoga dengan memanfaatkan dengan baik rumah singgah gizi yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Pekalongan, semakin menurun juga angka kekurangan gizi di Kota Pekalongan. Dan tidak terasa pemirsa, saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat, narasi kesehatan hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.